Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kita kembali lagi ke belajar bersama ya. Kita membedah dokumentasi Alpine JS. Di video kali ini kita akan membahas terkait templating di Alpine JS ini. Sebelumnya teman-teman siapkan dulu VS Code-nya. Kemudian beri nama templating HTML. Lalu copy dan paste kode berikut ya. Seperti yang ada di getting started awal itu yang bagian I love Alpine. Intinya ini hanya HTML biasa, namun kita tambahkan ini ya, script dari CDN Alpine JS-nya. Oke, kita mulai. Templating. Alpine offers a handful of useful directives for manipulating the DOM on a web page. Nah, jadi templating ini uh, adalah segala hal terkait Alpine JS dalam memanipulasi DOM ya. Itu yang dimaksud dengan templating. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana Alpine JS memanipulasi DOM. DOM itu adalah dokumen object model ya, atau keseluruhan HTML yang dibaca oleh browser seperti itu. Let's cover a few of the basic templating directives here, but be sure to look through the available directives in the sidebar for an exhaustive list. Oke. Text content. Alpine makes it easy to control the text content of an element with the Xtext directive. Nah, jadi X directive ini digunakan untuk mengontrol text content ya. Contohnya seperti ini. If X data title start here. Nah, di sini ada directive X data yang memang Alpine itu harus baru bekerja setelah didahului oleh X data. Di sini ada property title, nilainya adalah start here. Nah, kemudian jika kita mau memanggil properti tersebut, tinggal diberi Xtext seperti ini ya. Ini sudah jelas. Now Alpine will set the text content of the H1 with the value of title, yaitu start here. When title changes, so will the content of H1. Oke. Jadi ini apabila nanti title-nya berubah, ya otomatis ininya juga berubah seperti itu ke dynamic ya. Reaktif. Like all the directives in Alpine, you can use any JavaScript expression you like. For example, Xtext sama dengan 1 plus 2. Oke, jadi Xtext ini bisa menerima ekspresi JavaScript ya, oke. The span will now contain the sum of 1 plus 2 sama dengan 3. Oke, kita percaya saja ya, nggak perlu kita coba ya. Toggling elements. Toggling elements is a common need in web pages and applications. Dropdowns, modals, dialogues, show more, etc. are all good examples. Nah, jadi ini kita akan belajar bagaimana Alpine menangani toggling elemen ya. Toggle itu kalau diklik on, diklik lagi off seperti itu ya. Alpine offers the xShow and xIf directives for toggling elements on a web page. Nah, ini menarik nih. Xshow, here's a simple toggle component using xShow. Seperti ini ya, div xData, propertinya open, nilai awalnya false. Kemudian ada elemen button, yang di sini ada listener ya, listenernya Alpine, add click ketika button ini diklik, maka properti opennya nilainya negasinya. Nah, ini expand adalah teks di dalam buttonnya. Kemudian ini adalah elemen yang ditambahi directive xShow ya. Directive xShow ini menerima nilai boolean yang apabila nilainya true, maka elemen ini akan ditampilkan, dan apabila nilainya false, maka elemen ini tidak ditampilkan seperti itu. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Ini cara Alpine menangani toggling elemen. Oke, kita coba open in live server. Oke, open in browser. Templating. Nah, seperti ini ya. Oke, kita baca lagi penjelasannya. Now, the entire div containing the contents will be shown and hidden based on the value of open. Oke. Under the hood, Alpine adds the CSS property display none to the element when it should be hidden. Oke, kita coba ya. Kita coba lihat, kita inspect. Kita inspect elemennya. Nah, seperti ini.
Ini di bagian body. Kita coba naikkan ke atas ya, teman-teman, biar bisa lebih jelas melihatnya. Baik. Nah, ini body. Oke. Show. Nah, jika kita klik lagi, oke, displaynya none ya. Nah, jadi di bagian ini kita klik yang ini, show ini. Ini bagian stylesnya ya. Ini stylenya, elemen stylenya. Dia jika kita di oke. Oke, jadi ketika nilai false, displaynya jadi none. Seperti itu. Oke. Oke, menarik ya. Baik, yuk kita coba lagi berikutnya. This works well for most cases, but sometimes you may want to completely add and remove the element from the DOM entirely. This is what XIF for. Nah, jadi tadi kalau XShow itu, dia sebenarnya elemennya tetap ada di sini ya. Elemen HTML tetap ada, hanya stylenya saja berubah. Ketika dia off, displaynya none. Ketika dia on, displaynya block gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kita benar-benar ingin menghapus elemen itu ketika tidak muncul. Nah, itu bisa ditangani oleh XIF. Kita coba ya. Here is the same toggle from before, but this time using XIF instead of XShow. Kita coba. Nah, ini sudah sama seperti tadi. Nah, cuma ini bedanya di sini, teman-teman. Nah, ini ada template XIF nih ya. Tuh. Jadi ini bener-bener hilang elemennya. Luar biasa. Ini elemennya bener-bener hilang. Coba kita lihat, kita pelajari lagi kodenya ya. Jadi div x data, ini x data ya, open propertinya false, awalnya false. Button add click ketika dia diklik, opennya negasinya ya, sama seperti tadi. Nah, ini bedanya nih harus ada template. Jadi Alpine ini ketika ada operasi yang melibatkan adanya penambahan ataupun pengurangan dari suatu elemen, itu harus di dalam template sebenarnya, karena cara kerja Alpine itu memang membandingkan kondisi elemen HTML sebelum dan setelah perubahan. Nah, yang dibandingkan itu adalah kondisi elemen di dalam template ini. Jadi dalam template ini akan dibandingkan sebelum adanya event dan setelah adanya event itu akan dibandingkan seperti itu. Nah, kita baca penjelasannya ya. Notice that XIF must be declared on template tag. Nah, tuh ya, jadi XIF itu harus di-declare di template karena XIF ini akan menyebabkan adanya penambahan ataupun pengurangan elemen gitu ya. Elemen HTML seperti itu. This is so that Alpine can leverage the existing browser behavior of the template element and use it as the source of the target div to be added and removed from the page. Nah, ya seperti itu. Jadi ketika Alpine ini meng-add atau meremove suatu target div gitu ya, di dalam tag template inilah yang akan dievaluasi. When open is true, ketika property open nilainya true, Alpine will append the div to the template tag and remove it when open is false. Seperti itu. Wow, mantap. Kemudian adalah toggling with transitions. Alpine makes it simple to smoothly transition between shown and hidden states using the X-transition directive. X-transition only works with XShow, not with XIF, seperti itu ya. Jadi hanya bisa bekerja ketika XShow, artinya hanya ada stylenya saja ya. Karena kalau XIF itu benar-benar hilang elemennya, jadi tidak bisa menggunakan X transition. Here is again the simple toggle example, but this time with transition applied. Coba kita klik dulu ya.
Oke, sepertinya agak lambat ya. Jadi sama seperti tadi, X datanya properti open awalnya false, kemudian add click ya, nilai opennya adalah negasinya. Nah, X show-nya ini berdasarkan nilai boolean dalam properti open, namun ditambah X transition seperti itu. Nah, tapi ini kayaknya masih terlalu cepat ya, transisinya nggak terlalu kelihatan. Kita coba let's zoom in on the portion of the template dealing with transitions. Div X show open X transition. Oke. X transition by itself will apply sensible default transition fade and scale to the toggle. There are two ways to customize these transitions. Nah, ini yang kita butuhkan, kostumasi transisinya ya. Supaya dia bisa lebih lambat gitu atau lebih cepat ketika dia muncul atau ketika dia hilang. Oke, transition helpers. Transition CSS classes, jadi ada dua pendekatan ya. Let's take a look at each of this approach. Yang pertama transition helpers. Jadi kita ingin mengcustom transition ini dengan helpers ya. Coba seperti apa caranya? Kita baca dulu. Let's say you wanted to make the duration of the transition longer. You can manually specify specify that using the dot duration modifier like so. Jadi tadi div X show sama dengan open, nah X transition tinggal titik aja ya. Titik duration lalu kita tulis 500 millisecond. Oke ya. Now the transition will last 500 milliseconds. If you want to specify different values for in and out transitions, you can use X transition enter. Jadi ada titik 2 ya, titik 2 enter, and X transition titik 2 leave, sama seperti tadi. Jadi kita pakai titik 2 ya untuk spesifikasinya. Jadi sama div X show sama dengan open X transition titik 2 enter dot duration dan X transition titik 2 leave dot duration. Coba kita lihat. Jadi dia ketika dia masuk itu lebih cepat dan ketika dia pergi lebih lambat. Oke, seperti itu ya. Additionally, you can add either dot opacify or scale to only transition that property. For example, div X show open X transition opacify. Coba lihat ya. Oke, opacify ya. Jadi yang tadinya itu ini tidak ada sama sekali, makin muncul gitu ya, tapi agak transparan seperti itu ya. Yang menarik. Selanjutnya pendekatan yang kedua adalah dari transition class gitu ya, dari transition class. Kalau tadi itu dengan helpers ya, helpers ada dotnya gitu, pakai dot. Kalau ini pakai kelas. If you need more fine-grained control over the transitions in your application, you can apply specific CSS classes at specific phases of the transition using the following syntax. This example use Tailwind CSS. Nah, jadi ini kan seperti menulis kelas ya. Jadi pakai sama dengan titik 2 seperti itu. Contoh seperti ini ya. Oke. Nah, kita coba ya. Kita cari dulu codingannya. Untuk yang oke, untuk yang ini ya. Kita coba codingannya. Oke, ini masalahnya masih pakai Xif. Kita cari yang cari yang bukan Xif tadi. Dari yang kita ketik sendiri aja ya. Oh salah, kita ini aja, copy aja. Oke, kan ada yang mudah. Oke, seperti ini. Tapi di bagian ini kita coba pakai yang nih, menarik nih. Wow, banyak sekali. Jadi di bagian X show-nya kita ganti seperti ini ya. Konten. Tapi ini sepertinya belum bisa. Kenapa? Karena kita belum tambahkan Tailwind CSS ya. Coba kita cari Tailwind CSS dulu. Kita tambahkan di CDN-nya saja ya. Yuk kita coba. Oke, Tailwind CSS. Kita coba ke dokumentasinya. Kita coba install dengan play CDN-nya saja. Nah, caranya sangat mudah ya. Tinggal
tinggal ini saja, tambahkan script ini di header. Oke, kita tambahkan. Mungkin di sini kali ya. Ini kali ya. Sorry. Ini oke. Kita Alt Z untuk word wrap ya. Jadi kita tutup dulu bagian bawahnya. Nah, oke kita coba sekarang. Tuh ya. Wih, mantap. Ya, mudah sekali ya. Jadi menarik ini kita bisa menggunakan kelas-kelas dari Tailwind CSS. Kemudian binding attributes. Apa ini binding attributes? Kita coba lihat ya. You can add HTML attributes like class, style, disabled, etc. to elements in Alpine using the Xbin directives. Wow. Jadi kita bisa menambahkan atribut kelas, style, atau disabled, dan lain-lain ke sebuah elemen menggunakan Xbin directive. Here is an example of a dynamically bound class attribute. Kita lihat ya. Ini ada sebuah button xdata red false, xbin class red background red add click red bukan red. Oke, toggle red. Oke, kita coba. Oh, seperti ini. Jadi apa sih ini? Ini xdata. Xdata menyimpan properti bernama red yang nilai awalnya adalah boolean false. Kemudian xbin ini bisa secara dinamik ya. Kita bisa menambahkan kelas. Jadi kita bisa menambahkan kelas ke elemen button ini seperti itu. Namun kita bisa beri logika gitu ya. Oke. Apabila nilai properti red-nya adalah true, maka tambahkan kelas background red pada elemen button seperti itu. Lalu di sini ada add click ya. Apabila button ini diklik, oke, maka ubah nilai properti red-nya gitu seperti itu dengan negasinya. Oke, menarik seperti itu ya. Jadi di sini kita belajar bahwa ternyata dengan Tailwind CSS kita bisa menambahkan kelas, style, disabled gitu ya ke dalam suatu elemen. Baik. Oke, ini apabila nilai properti red ini adalah true, maka berikan background red. Apabila false, maka tidak perlu tambahkan apa-apa, kelas apa-apa seperti itu. Oke. As a shortcut, you can leave out the xbin and use the shorthand (2) syntax directly. Oh, jadi xbin ini bisa ditambahkan dengan langsung (2) kelas. Jadi xbin-nya tidak muncul. Berarti button, elemen button, kita bindingkan kelas ini dengan itinerary ya bentuknya ya. Red. Apakah red? Jika iya, berikan background red. Oke. Menarik ya. Jadi (2) kelas ini adalah xbin ya. Toggling classes on and off based on data inside Alpine is a common need. Here's an example of toggling a class using Alpine class binding object syntax. Note the syntax is only available for class attribute. Oke. Div x data sama dengan open true. Jadi kita awali dengan x data ya. X data dengan properti open, nilai awalnya true. Kemudian span. Nah, ini xbin ya, kita tambahkan, kita binding kelasnya ini. Xbin kelas hidden open. Ini kita coba ya. Now the hidden class will be added to the element if open is false and remove if open is true. Nah, coba kita pahami dulu.
Toggling classes on and off based on data inside Alpine is a common need. Here's an example of toggling a class using Alpine class binding object syntax. Oke. Jadi ini adalah sintaks Alpine class binding syntax gitu ya. Jadi ini adalah sintaks teman-teman. Jadi kita coba pahami saja ya. Jadi kelasnya ini akan diberikan nilai hidden apabila nilai opennya ini adalah false. Kita coba penasaran. Agak sulit yang memahaminya ya. Untuk Xbin. Jadi ketika opennya true, dia muncul. Jika false, kalau kita beri button ya, button yang di sini kita berikan add click ya, add click. Kemudian property open ini adalah bukan open seperti ini ya. Kita coba. Sorry, lupa. Oke. Sorry. Button. Oke, seperti ini ya. Oke, karena kita pakai Tailwind jadi buttonnya hilang ya. Oke, kita delete tuh Tailwindnya. Sampai bingung tadi. Oke, button add click. Button ketika diklik, kita cek lagi kenapa ya. Sudah betul ya. Button add click open. Coba kita tampilkan dulu. Span xtext open. Seperti itu ya. Nah, ini false, true, false, true, false, true, false, true. Oke. Nah, lalu ini apa maksudnya ya? Tambahkan hidden. Oke, jika ini false, coba. Oke. Belum berjalan ya, coba kita lihat sintaks kelas ini. Sintaks kelasnya belum berjalan. Coba kita lihat. Nah, span. Coba cek.
Nggak jalan ya. Apa sih ini? Now the hidden class will be added to the element if open is false. And remove if open is true. Tapi nggak jalan di sini. Kenapa teman-teman? Kok tidak sesuai ya antara kalau false? Kan tadi katanya kalau false if open is false. Tapi ini nggak hidden. Oh, karena kelas hidden itu adanya di kelas Tailwind. Kelas hidden itu adanya di kelas Tailwind. Bingung. Maaf teman-teman. Jadi kelas hidden itu adanya di kelas Tailwind. Benar, aduh aku lupa. Sekarang kita coba tambahkan button ya. Button. Iya, apa namanya? Add click ya. Add click. Dia akan merubah open menjadi bukan open. Kemudian button ini kita beri kelas ya. Misalkan yellow ya. Gitu. Background yellow harusnya ya. IG yellow button, kita beri nama button seperti itu. Coba. Nggak ada ya. Background black. Oke. Background kan nggak ada ya. Aku kurang paham, aku kurang hafal juga Tailwind CSS ini. Background apa ya? IG gray, coba. Oke, nggak apa-apa deh. Aku nggak hafal kelas Tailwind. Oke. Button add click open. Nah, oke, ini udah muncul ya. Oke, jadi ini ada sintaks binding seperti ini. Jadi span bind kelasnya hidden gitu. Nggak paham juga ya. Apa ini ya? Kenapa harus ada begini ya? True. Kalau opennya true muncul. Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Oh, kenapa nggak pakai XShow aja ya? Ya, jadi ini cara lain, tapi dia dengan melibatkan kelas seperti itu ya. Oke, paham. Yuk, next saja. Looping elements. Maaf ya jadi lambat. Alpine allows for iterating parts of your template based on JavaScript data using X4 directive. Here is simple example. Oke. Div X data statuses. Nah, ini properti status dia array, open close archive, template X4 status in statuses, div X text status. Nah, ini jadi karena kita mau menambahkan elemen maka di template ya. Ini sudah jelas ya. Similar to Xif, X4 must be applied to a template tag internally
Alpine will append the content of template tag for every iteration in the loop. Oke, intinya untuk iteration itu pakai X4 ya. Oke, jelas. Inner HTML. Alpine make it easy to control the HTML content of an element with the XHTML directive. X data title, nah ini propertinya adalah HTML chunk ya, potongan HTML. Jadi tinggal div XHTML title seperti ini. Nah kalau kita pakai Xtext kayaknya nggak bisa ya. Coba kita cek ya. Kalau pakai Xtext nanti tidak dieksekusi sebagai HTML. Kita coba. Nah ini ya. Dia akan, nah tuh dia langsung dieksekusi sebagai H1 ya. Kayak Tailwind kelasnya kita hapus dulu ya. Tuh. Kemudian apabila kita ganti pakai Xtext, bedanya apa? Tuh ada ininya. Jadi tidak dibaca sebagai HTML. Menarik ya, menarik. Now Alpine will set the context content of the div with the element H1 start here H1 when title changes, so will the content of H1. Only use on trusted content and never on user provided content. Dynamically rendering HTML from third parties can easily lead to XSS vulnerability. Oke, ini. Jadi kalau teman-teman mau mengeksekusi suatu HTML ya, jangan sampai itu di-provide oleh user karena bisa ada ini kerentanan serangan XSS ini. Baik, video yang cukup panjang dan cukup bertele-tele. Mudah-mudahan memberi manfaat juga buat teman-teman. Makasih udah nemenin saya belajar ya. Kayak intinya tadi kita sempat bingung karena ternyata kelas hidden itu adalah kelasnya Tailwind. Oke, terima kasih teman-teman sudah nemenin saya belajar.